Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Kangen gak sama Mas T? Enggak. Kalian gak kangen tapi aku yang kangen teman-teman. Jatuhnya tuh Mas Tulus dari hari Sabtu, Minggu, Senin ya, nggak ada ya. Maksudnya nggak nemenin kalian secara langsung. Video yang tayang hari Sabtu itu sudah syuting di hari Jumat. Jadi yang kangen bukan kalian tapi aku yang kangen syuting ya. Mohon dimaklumi ketika video tidak ada selain hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Memang seperti biasa Mas Tulus ingatkan regulernya video Mas Tulus itu setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Lalu kalau Senin, kalau subscriber lama sudah tahu ya, Mas Tulus berarti lagi kerja Sabtu Minggunya, Seninnya istirahat. Jadi mohon pengertiannya nggih. Tetap kadang-kadang aku ya kuas suhas ini. Kadang-kadang tetap jengkel sama subscriber itu yang Sabtu Minggu tetap ngeyel pengen dibales. Itu kadang-kadang sampai Mas T, P, gimana, padahal sudah saya jelaskan, satu, kalau Sabtu Minggu kerja, sudah pasti slow respon ya. Karena Mas Tulus tuh kerjanya kan di entertain, kadang MC juga harus fokus, nyanyi. Jadi Sabtu Minggu kemarin MC akad, nyanyi. Jadi dari subuh udah jalan, dari pagi-pagi barat kata. Dan kadang-kadang jenengan nuntut untuk cepat dibales lah. Apa aku ki bojomu nih? Enggak sih. Gini, Mas Tulus sudah jelaskan dari awal ya teman-teman. Kalau misalnya saya itu nggak mungut biaya apapun, insya Allah semuanya gratis, alhamdulillah. Cuman ya sabar sesuai dengan antrian ya. Jangan suka bikin Mas Tulus jadi kesel. Ntar kalau Mas Tulus kesel soalnya nyumpai wonge. Mas Tulus ki lek wis kadung kesel nyumpai. Sampean kok tak sumpahi dadi wong sugih, tak sumpahi dadi wong sukses, tak sumpahi hajat dadi kabul Allah, tak sumpahi dadi wong manfaat kanggo wong akeh. Gelem tak sumpahi? Ya wes, semuanya saya sumpahin jadi orang sukses. Semuanya saya sumpahin jadi orang yang murah rezekinya, kaya raya, bisa manfaat bagi orang banyak. Amin. Wong kesel kok nyumpahinnya apik ya. Yojo nyumpai. Nek aku ki sistemnya ngene guys. Nek mulut dengan apa yang kita katakan itu sebetulnya doa buat kita. Jadi masih jengkel karo wong ya tak sumpahi kowe muga-muga tobat, tak sumpahi muga-muga kowe sadar. Ya kan mendoakan dia, mendoakan diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Sing penting mohon pengertiannya. Sing barbar kuwi lho jadi nganu, sing subscriber barbar ki mbok yo dikurang-kurangi lho. Hampir setiap bulan tuh ada aja. Ya karena memang mungkin mereka baru ya. Baru dan mereka tidak paham. Ingat Mas Tulus cuma minta kesabarannya. Kalau ndak sabar ya ndak apa-apa. Jenengan tarik pesannya. Jangan harap balasan Mas Tulus juga ndak apa-apa. Mas Tulus tuh nggak pernah maksa loh. Teman-teman Arab seneng, Arab benci, Arab piye, Arab jenengan Arjung Kerwali, Arab
Nah, aku coba kunjungan balik raiso ya. Yang penting semuanya sehat ya orang baik. Amin. Semoga semuanya diberi kemurahan segala urusannya dalam lindungan Allah pasti. Amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin lagi kurang baik keadaannya secara keuangan, ekonomi, usahanya, kemudian juga soal rumah tangga dan seterusnya. Yang sedang kurang baik tadi semoga segera membaik ya orang baik. Amin. Kemudian teman-teman yang sekarang mungkin sedang punya tanggungan hutang piutang juga, saya doakan semoga hutang endang lunas, Allah limpahkan jalan rezeki, Allah berikan 1000 jalan bagi urusan hutang piutangnya jenengan. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang pastinya ya. Yang berkenan subscribe silahkan, yang baru atau yang lama subscribe dulu, yang mau-mau saja. Teman-teman yang sudah subscribe matur nuwun, yang belum silahkan jika mau dan berkenan subscribe ya. Pencet tombol subscribe, loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalian yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nggih. Matur nuwun orang baik, sehat berkah bagi kita semua nggih. Terima kasih. Nggak bisa balas satu-satu ya, yang komen-komen terima kasih banyak. Mas Tulus juga sudah buat postingan soal kalian mau Mas Tulus bahas apa, semuanya sudah Mas Tulus tulis, kalian bisa komentar di situ. Kalau menarik nanti Mas Tulus akan cari tahu dan juga Mas Tulus akan bahas, oke? Semangat untuk hari ini. Apa yang mau dibahas? Nah, ini hal yang sudah pernah saya janjikan mau saya bahas di hari Sabtu insya Allah, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Hari Minggu itu Mas Tulus kerjanya dari pagi dan pulangnya sudah malam, jadi sudah tidak bisa bagi waktu untuk hari Minggu, sehingga Senin malah saya drop teman-teman. Kemarin saya sakit teman-teman, kecapean mungkin ya, jadi alhamdulillah pagi ini sudah enakan setelah istirahatnya dicukupkan, sudah kembali fit, mudah-mudahan sehat terus, amin. Jadi pembahasan kita hari ini seputar apa yang disampaikan yang kemarin soal kegaduhan di parlemen kita. Jadi kalau teman-teman nonton video live saya yang terakhir, setelah sedekah bumi di pagi hari Jumat, hari Sabtu sorry kalau tidak salah, yang pasti teman-teman pasti akan ingat bahwa di situ yang memberikan clue soal kegaduhan di bagian pemerintahan kita. Akan ada sikut-sikutan, akan ada bisa jadi juga pemakzulan segala macam. Seperti apa ulasannya nanti kita bahas lebih detail ya. Sebelumnya saya hanya bisa bilang terima kasih banyak Kamsya, dua teman-teman yang sudah bantuin kemarin sedekah nasi box plus among-among plus juga dengan sedekah bumi, Masya Allah, tabarakallah. Saya hanya bisa bilang terima kasih. Di awal pesimis ternyata optimis berkah doa teman-teman, bantuan teman-teman, dan izin Allah pastinya. Terima kasih banyak orang baik, semoga bertukar dengan keberkahan amin. Dan bulan April yang kita pesimiskan ternyata diijabah sama Allah. Mudah-mudahan bulan Mei juga Masya Allah ijabah, katakan amin. Amin ya Allah, semoga Allah cukupkan sedekah nasi box kita di bulan Mei dan Allah izinkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kalian yang masih mau ikut partisipasi buat nasi box di bulan Mei, ayo silahkan cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi, minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman, oke? Terima kasih banyak, matur sembah nuwun, Gusti Allah berkahi jenengan, usaha, usia, keluarga, semua Allah berkahi, amin. Semoga tujuannya apa, niatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju, amin ya Allah. Dan semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin, hajat baiknya segera Allah qabdul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah, amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di hari Selasa ini minyak bidara hanya tinggal 1 pieces ya, info buat kalian yang mungkin mau pesan minyak bidara per hari Selasa hari ini tanggal 20 berapa ini guys, saya kleru,
29 ya, 29 April ini ada satu saja untuk stok minyak bidara. Dan untuk bulan Mei aku masih belum tahu, belum dapat info. Nanti saya infokan kalau memang sudah ada ya. Yang pesan minyak bidara silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi pasti ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai, dan tentunya Mas Tulus doakan semoga cocok, jodoh tadi tombo, manfaat dari obat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Oh iya, sebelum kita bahas pembahasan kita, sorry, besok tanggal 30 April ya teman-teman, jadi besok itu ada Q&A live. Nanti Mas Tulus pas mungkin atau sudah atau sebelum video ini tayang, hari ini pastinya tanggal 29 Mas Tulus akan buat postingan baik di Instagram maupun di YouTube. Nanti kalian yang punya pertanyaan menarik seputar Q&A, apapun pertanyaannya, kalau bisa yang mengedukasi teman-teman lain ya, silahkan kalian nanti tulis di postingan yang sudah Mas Tulus buat. Oke, baik di Instagram atau yang di YouTube. Yang Mas Tulus utamakan bukan saat live chat, tapi saat yang di YouTube sama yang di Instagram. Jadi dahulukan ke situ, maka pertanyaan kalian bakal dilihat lebih utama, baru live chat. Bisa juga lewat live chat besok. Jadi insya Allah besok mungkin jam 10.30 atau jam 11 kita live ya, buat jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Q&A. Kira-kira mau punya pertanyaan apa? Join besok atau cek Instagram Mas Tulus, @bigtulus_official, atau nanti di postingan Mas Tulus ya. Oke? Terima kasih banyak. Kemarin Eyang sudah berterima kasih juga dengan kita. Sangat berterima kasih dengan bantuan teman-teman terkait dengan berjalannya, alhamdulillah berjalannya sedekah nasi box plus sedekah bumi plus among-among, bahkan sajennya semuanya cukup teman-teman. Dan Masya Allah, tabarakallah, semuanya diberi kemudahan sama Allah. Lewat tangannya kalian, lewat ketulusan hati kalian. Jadi bukan hanya sedekahnya saja, ternyata menurut Eyang yang membantu dalam tanda kutip tirakat sampai Selasa Kliwon nanti, itu tuh masih banyak. Jadi teman-teman yang masih terus tirakat, menghadiahkan doa buat Nusantara, nggak apa-apa, masih dilanjut sampai hari Selasa Kliwon depan ya. Nanti di hari Selasa Kliwon kita berhenti atau kita stop, tetap doakan, tetap bantu tirakat, tapi ditutup dengan puasa kalau yang mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Sekali lagi, selain berterima kasih, yang juga menyampaikan satu hal ternyata. Jadi setelah dilakukannya ritual dan segala macam, bukan ritual dalam tanda kutip, ruatan bumi yang beliau lakukan, ternyata ini akan berdampak ke sesuatu yang sudah waktunya untuk terbuka, artinya teman-teman. Jadi beliau menyampaikan bahwa nanti kita jangan ikut-ikutan gaduh, itu yang disampaikan lebih utama ya. Kita ngawasin boleh, tapi kita juga jangan sampai terpancing. Kita melihat boleh, tapi jangan sampai kita ikut cawe-cawe. Artinya kita mengawal sebetulnya, kalau memang sudah urgent, sudah memang butuh tangan kita mungkin boleh terjun, kita mungkin boleh ikut campur, mungkin kita juga boleh protes. Tetapi selama ini cuma goreng-gorengan terus ya, hanya sesuatu yang sengaja digoreng, satu mengalihkan isu, satu untuk ini, satu untuk itu, kalau memang belum ada kejelasan dan kita tidak paham, kalau menurut Eyang mendingan kita nggak usah cawe-cawe. Lagi dan lagi disampaikan Eyang, mendingan kalian cari makan buat anak istri sesuai dengan kewajiban. Itu yang disampaikan Eyang. Jadi setelah sedekah bumi kita dilaksanakan, menurut pandangan Eyang dan juga pandangan saya pribadi, karena setelah apa yang disampaikan Eyang, saya juga menghitung lewat angka ya. Di bulan Mei ini ada sebuah potensi di mana kegaduhan atau kericuhan di parlemen kita lumayan besar. Jadi kemarin disampaikan bahwa nanti akan terbuka yang harus terbuka, baik itu kasus korupsi dan seterusnya. Sebetulnya tujuannya memang dalam tanda kutip baik ya, karena memang membuka sesuatu yang seharusnya terbuka. Jadi mungkin kasus korupsi, kasus-kasus yang selama ini kita nggak sangka-sangka, ketua partai misalnya nih ya, ketua partai selama ini dilulukan ternyata di belakang dalang dari sesuatu, misalnya, ini hanya misal ya. Kemudian presiden yang selama ini kita anggap bla 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 ternyata bla. Nah ini juga kita nggak tahu. Jadi banyak hal yang akan memicu kegaduhan tersebut. Cuman Eyang memberikan wanti-wanti untuk kita tidak cawe-cawe alias ikut campur. Kenapa? Karena ada sebagian yang memang sengaja digoreng gitu loh. Ada yang sengaja dibuat untuk membuat gaduh. Jadi teman-teman gini, masyarakat Indonesia tuh kan, maaf saya nggak bilang semuanya, tapi ada beberapa oknum tuh yang gampang banget ke hasut. Kadang-kadang mendengar, oh
Pak Jokowi bla bla bla, udah srek aja gitu. Bukan cari tahu dulu ya soal ijazah palsu segala macam. Bukan cari tahu, oh ke begini ketentuannya, tapi tetap aja diserang gitu loh. Karena ya udah nggak suka sama orangnya. Nah dasarnya memang sudah nggak suka. Cuma kalau bagi saya pribadi, kita kan orang-orang Indonesia yang punya adat ketimuran ya. Jadi menurut aku, kalau saya pribadi nih, mohon maaf saya memperlakukan diri saya pribadi ketika saya mendengar kabar, oh Pak Jokowi bla 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 bla, oh Pak Prabowo bla bla bla. Kalau aku ya, sebelum aku statementku keluar, aku nggak akan kegoda sama mulut-mulut di luar sana. Artinya, oh gini, oh gitu gitu. Kalau saya cari tahu dulu, ya kita cross check dulu. Artinya itu juga sama yang disampaikan Eyang untuk tidak mudah cawe-cawe atau ikut campur kalau kita tidak tahu kebenarannya. Karena akan banyak hal-hal yang artinya ini akan menjadi ricuh. Memang sudah kegaduhannya ada, saling sikut dan seterusnya, tapi juga akan bebarengan juga dengan hal-hal yang sengaja digoreng, sengaja untuk mengalihkan isu. Kenapa? Karena kalau versi Eyang, ada satu hal yang kalian akan kaget suatu ketika. Ternyata selama ini tuh dia terlindungi oleh sesuatu, mengorbankan sesuatu, ternyata dia ini adalah dalang dari segala dalang. Istilahnya gitu. Ini kata Eyang, ya. Eyang menyampaikan ada sesuatu yang terbuka yang kita nggak akan sangka-sangka sebelumnya. Jadi agung-agungkan, dipuji-puji selama ini begini. Memang sudah rahasia umum ya, tapi ternyata ada campur tangan beliau ini. Dan itu tuh akan terbuka di tahun ini. Dan itu akan membuat gaduh. Dan salah satunya ini termasuk orang yang memiliki banyak pengikut. Nah ini yang bahaya. Artinya ini akan jadi kegaduhan yang luar biasa ya teman-teman. Kemudian selain sosok-sosok yang disampaikan akan terbuka, entah kasus korupsinya, entah belangnya, entah tabiat aslinya, di sini juga disampaikan yang akan ada kericuhan yang dipicu oleh kegaduhan sikut menyikut soal jabatan. Jadi artinya mungkin kita sudah dengar ya, ada beberapa pemakzulan salah satunya wakil presiden misalnya. Ini salah satu, mohon maaf aku nggak akan fokus ke situ, tapi ini sudah beredar juga sejak lama. Dan banyak orang-orang yang berpikir bahwa, oh ini nggak pantas, ini masih muda, oh ini karena bantuan orang tuanya, karena segala macam. Itu terserah pandangan kalian. Cuma menurut saya pribadi, semuanya ada regulasinya. Dan regulasinya sudah lolos ya berarti memang sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin disalahgunakan ya silakan dicari salahgunaan tadi. Kalau misalnya disalahgunakan. Cuman sekali lagi, kalau saya pribadi saya nggak akan ikut cawe-cawe ketika bukan urusan saya. Dan ketika saya tahu pun saya lebih memilih untuk diam ya udahlah. Kalau saya biar tangan Allah aja yang bekerja. Karena kalau kita ngotorin tangan kita, jadi kita malah ikut emosi. Sayang banget emosi, tenaga kita, energi kita dimakan sama jin-jin ifrit itu, kemudian bisa micu musibah-musibah terjadi. Nah ini yang agak kurang bagus. Jadi selain tadi terbongkar sesuatu yang besar-besar, ada pemakzulan yang akan dihajar terus, ada saling sikut di sini. Jadi rebutan jabatan artinya gitu. Jadi ada rebutan tahta yang memang sedang diincar dari satu sama lain. Nah, di sini saya sebut parlemen, berarti bukan hanya pemerintahan kita ya, artinya teman-teman di mana-mana ada parlemen. Karena memang di Malaysia ada parlemen, kemudian di Jawa juga ada beberapa parlemen dalam tanda kutip sistem kerajaan yang memang sedang ada di Jawa. Mungkin beberapa tempat juga ada kerajaan-kerajaan masa lalu yang sampai sekarang masih berdiri. Nah ini juga poin-poin yang bisa jadi mengarah ke mereka juga. Jadi bukan hanya fokus ke parlemen saja. Meskipun secara garis besar Eyang mengingatkannya memang hanya dari segi pemerintahan kita pribadi. Jadi ada saling sikut nih. Kayaknya mau ada reshuffle gede-gedean nih ya. Kalau dulu kan zaman Pak Jokowi banyak reshuffle nih, menterinya diganti. Nah ini mungkin akan ada reshuffle gede-gedean karena memang kinerjanya nggak sesuai dengan yang ditunjuk gitu loh teman-teman. Jadi ya I don't know soal itu, tapi sepertinya ini akan menjadi kegaduhan yang luar biasa. Dan kalau yang menyampaikan itu, kemudian saya ukur lewat angka, dari hitungan-hitungan angka yang saya hitung, ternyata kemungkinan di bulan Mei ini ada kerusuhan atau kegaduhan besar memang sangat mungkin. Karena kalau sudah seperti itu akan banyak yang protes, akan banyak yang ini. Apalagi mahasiswa kan memang membela rakyat ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan sih bukan karena ditunggangi. Artinya saya tidak menyebut bahwa mahasiswa itu bisa ditunggangi, tapi
ada beberapa kemungkinan bahwa mereka juga dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Ada juga, ada kemungkinan, dan ini satu poin yang harus diwaspadai. Dan kalau memang ada keputusan-keputusan yang tidak sesuai, karena negara kita adalah negara demokrasi, pasti akan banyak orang yang menyampaikan orasi, kemudian protes, demo, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini akan memicu banyak hal. Bahkan ada orang bilang 98 jilid 2 segala macam. Tapi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ya. Karena Eyang mengingatkan lagi bahwa orang kalau sudah haus kekuasaan, orang itu akan melakukan apa saja. Dia akan memberikan bukti bahwa akan menunjukkan taringnya. Nah, saat orang itu menunjukkan taring, kalau orang-orang yang paham atau orang-orang yang mengerti, sebetulnya mengerti, oh ini sebenarnya obsesinya beliau gitu loh. Ini obsesinya orang tersebut, bukan obsesi untuk membangun negara, tapi obsesi beliau menjadi seseorang pemimpin yang artinya justru lebih ke obsesi pribadi. Oh, gue buat begini, gue buat begini, gue buat begini. Bukan, dasarnya bukan untuk rakyat. Itu yang disampaikan Eyang. Apakah ini presiden, apakah ini menteri, apakah ini jabatan apa, saya tidak tahu. Tapi beliau menyampaikan hal itu. Jadi banyak orang-orang yang justru memiliki jabatan, kemudian membentuk semuanya atas dasar hatinya sendiri, bukan dasar untuk rakyat. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini betul-betul terbuka, kemudian kalau toh memang harus dimakzulkan, harus diganti sekalipun, saya juga akan setuju kalau memang tipe pemimpinnya sama seperti yang disampaikan Eyang. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita masih memiliki pemimpin yang amanah fatonah, sesuai dengan harapan kita, dan semuanya pro dengan rakyat. Karena baru ini aja itu sudah banyak kebijakan-kebijakan yang sepertinya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita ya. Jadi memang ya sekali lagi kan mereka punya kebijakan, dan ini ada banyak hal yang sedang digodok, kemudian pasti kalau kebijakan A harus mengorbankan kebijakan B dong. Nah, ini hal-hal yang masih tertutupi yang sepertinya juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Tujuannya adalah satu sebetulnya, alasannya untuk rakyat. Cuman sekali lagi yang dipilih sama orang atas nih kadang-kadang di bawah nih suka yang aneh-aneh yang di bawah gitu loh. Yang atas mah nggak ngapa-ngapain, yang di bawah suka bertingkah karena salah pilih. Intinya di sini kegaduhannya karena memang saling sikut. Tujuan utamanya saling memperebutkan tahta, saling memperebutkan kepemimpinan. Itu yang disampaikan Eyang. Doa kita semua teman-teman, semoga apa yang ditakutkan, apa yang kita takutkan, apa yang disampaikan Eyang ini hanya sebatas gaduh kecil dan segera ketemu. Yang agak mengagetkan tuh Eyang itu bilang ada sosok perempuan yang nanti akan dicoreng mukanya. Cuman aku nggak tahu perempuan ini siapa. Apakah ya pejabat perempuan banyak ya, pemimpin perempuan juga banyak. Dan kerajaan-kerajaan juga banyak putri-putri dari yang perempuan. Jadi ya aku masih bertanya-tanya sosok perempuan yang dicoret ini siapa. Akan dicoreng artinya akan dipermalukan gitu loh. Akan terbuka bahwa perempuan ini sebetulnya juga obsesi kepemimpinannya keterlaluan. Artinya punya target pribadi. Oh, ini orang ini terobsesi banget pengen jadi seakan-akan tuh pengen jadi Tuhan. Kalau simpelnya yang tadi pagi ngomong kayak gitu. Jadi ini orang ini pengen jadi Tuhan, kayak bisa ngontrol semuanya gitu. Padahal nggak akan bisa karena dia juga hamba gitu loh. Maksudnya yang itu adalah ya kamu tuh juga hamba, kamu bukan Tuhan yang bisa, meskipun kamu penguasa, kamu tuh nggak bisa bikin ini sesuai mau kamu gitu loh. Yang tuh tadi menyampaikan itu, dan itu akan terbuka. Aku nggak tahu itu siapa, ya kita simak sama-sama saja, kita kawal sama-sama, tapi kita harus patuhi aturan sesuai dengan undang-undang negara kita. Kalau memang salah, semoga ditentukan salah, dan memang akan ngelak itu susah katanya Eyang, karena 2025 ini kayak tahun pembalasan gitu loh, kayak tahun karma gitu, dimana tuh kayak ya lu nggak bisa dibalas di akhirat, nggak nunggu dibalas di akhirat, tapi di sini juga sekarang juga akan dibalas gitu. Dan artinya juga kalau lo di dunia ini dibalas susah dan lo tetap ngelak, mungkin bisa diambil langsung. Artinya bahkan yang tadi bilang lek disiksa ning donya ora iso panggah ketemu dalane langsung dicabut, artinya bisa jadi orang itu tiba-tiba meninggal, bisa jadi orang itu tiba-tiba ditarik sama Allah, kemudian diberikan pelajaran di sana. Jadi 2025 ini hati-hati. 2025 itu tahun karma sebetulnya, tahun pembayaran. Jadi ya wes, kalau memang itu satu kebaikan menurut aku ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi memang kalau memang ini untuk rakyat, artinya memang untuk kita, pro-nya ke kita ya nggak masalah. Cuman kalau
sampai mancing kegaduhan-kegaduhan itu kalau bisa jangan ikut-ikutan, nggih. Oke. Dicari tahu dulu kalau memang kita sudah urgent dan memang kita perlu turun dan memang ini kebijakan yang salah dan keterlaluan dan sudah membuat kita menjadi lebih parah, ya harusnya kita lebih aware lagi soal ini ya. Kita boleh ikut campur, tapi kalau memang sudah tahu kejelasannya, kalau mau ikut campur, kalau mau ngomong, kalau mau nge-share, itu harus cari tahu dulu. Kadang-kadang nih ya, aku ketemu sama orang-orang yang, ini orang apa sih, sotoy banget. Kadang-kadang dalam hati, saya cuma ngomong kayak gitu, ini orang sotoy banget sumpah. Padahal tuh, yang nggak seperti itu gitu loh. Kita tuh harus cari tahu dulu infonya ya. Soal ini, soal itu tiba-tiba ngoceh aja. Allah, nggak tahu tapi ngoceh. Malah apa yang terlihat? Kita bodoh. Jadi teman-teman di sini pesannya Eyang nggak usah cawe-cawe. Kalau memang mau cawe-cawe, cari tahu dulu. Kalau nggak tahu apa yang kita share, apa yang mau kita bicarakan harus kita sharing dulu. Ya, oke. Jangan mudah terpancing supaya kita tidak terlihat bodoh. Ngapunten. Jadi kalau orang terlalu overconfident itu juga nggak bagus. Percaya diri boleh, tapi kalau keterlaluan nggak bagus. Dan apalagi ketika kita membicarakan aib orang lain, entah itu pejabat, entah itu artis segala macam, atau bahkan tetangga kanan kiri kita, tapi kita nggak tahu terus kita ngoceh, dan ternyata kenyataannya tidak, malah kita akan dinilai bodoh ya. Harapan kita, mari kita doa sama-sama semoga Indonesia damai, ayam tentrem, tidak ada apapun, semuanya baik-baik saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga suka dengan kontennya dan semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan hari ini. Siap? Amin. Terima kasih banyak. Semoga manfaat ya. Kalau saya terkesan guru atau komentar, saya minta maaf. Saya gak ada maksud buat guru siapapun. Kalau saya mungkin kesannya kayak orang Allah sok-sokan sok pinter segala macam, saya minta maaf karena saya gak ada maksud di situ. Tujuan saya di sini hanya sama-sama kita belajar. Oke? Terima kasih banyak. Mas Tulus harus pamit ya. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga kerjaannya berkah. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet. Amin. Dan cepat naik jabatan, naik gajinya juga cepat. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat kita segera Allah qabul. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang jual aset, semoga asetnya segera terjual. Yang sedang berintis usaha, semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin ya Allah. Dan teman-teman yang sedang nonton video ini juga saya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun. Saya harus pamit. Semoga video ini bisa segera diedit, ditayangkan sekarang ya, hari ini ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.